Assalamualaikum sahabat sejuta kisah. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Malam ini, izinkan aku membawamu masuk ke sebuah kisah yang berawal dari gang sempit di sudut Bekasi. Sebuah rumah sederhana, tampak tenang dari luar, namun menyimpan rahasia yang membuat darah membeku. Bau aneh merayap dari celah dinding, menusuk hidung, mengusik malam, hingga akhirnya, saat palu menghantam batu, tersingkaplah sesuatu yang tak seharusnya dilihat manusia biasa. Potongan tubuh, terkubur diam di balik semen, membawa kisah kelam yang tak akan mu bayangkan. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Subuh itu tidak benar-benar subuh. Langit beku di atas gang 36, Bekasi, seperti menahan napas. Lampu neon pucat memancar dari satu rumah sederhana dengan pagar seng yang catnya mengelupas. Di dalamnya, Sinta Pramesti berdiri di depan kompor yang apinya merayap kecil, sambil menatap dinding dapur yang lembab. Ada garis keabu-abuan yang tak pernah benar-benar kering. Sejak awal Mei, garis itu seperti urat nadi yang berdenyut pelan. Dan sejak garis itu muncul, bau aneh ikut lahir, merambat, menyelinap, menggigit ujung hidung, lalu bertahan seperti janji buruk. Sinta menutup lubang angin dengan kain basah. Percuma. Bau itu tetap datang, lembab dan tajam, seperti benda yang disembunyikan terlalu lama. Ia menatap jam dinding. Jarumnya berjalan, tapi waktu seperti menolak bergerak. Adiknya, Adit, baru saja terbangun, duduk di kursi kayu sambil memeluk bantal. Matanya sayu, menahan pusing. Mereka sudah 3 bulan tinggal di rumah ini. Rumah yang dibeli dengan tabungan Sinta dari 2 pekerjaan, shift pagi di fotokopi, shift malam di warung kopi. Saat kunci pertama kali diputar, mereka berjanji, di sini akan tenang, di sini akan aman. Janji itu sekarang terdengar seperti kalimat dari kota lain. Pagi merayap pelan. Bunyi sendok membentur gelas, bunyi air menetes dari keran, bunyi langkah tetangga melewati gang, semua terdengar sangat keras. Sinta membuka jendela. Udara pagi membawa aroma sepatu basah, asap motor, dan sedikit wangi sabun cuci. Tapi dari dinding dapur, bau itu kembali menyergap. Adit menunduk. Kak, kita beneran harus pindah. Sinta menarik napas. Tidak, kita tidak akan lari lagi. Rumah ini milik kita. Kalaupun ada yang rusak, kita perbaiki. Siang harinya, Sinta memanggil tukang langganan tetangga, Mas Ipul. Tubuhnya kurus, matanya cekung, tapi tangannya cekatan. Ia datang membawa bor, palu, dan ember, ditemani rokok yang terselip di telinga. Ia mengetuk dinding. Sebelah sini, Neng. Bunyinya padat. Ini masih dinding asli. Ia geser setengah meter. Ketukan berubah. Ada nada yang berbeda. Seperti drum tua yang dipukul malas. Mas Ipul menempelkan telinga. Ada rongga di baliknya. Sinta merinding. Dia melirik ke lantai, melihat bercak kecil berwarna gelap di dekat kaki dinding. Ia ingat sesuatu. Malam-malam sebelum ini, saat hendak tidur, ia sering mendengar bunyi halus seperti sesuatu yang mengerut, lalu diam. Ia selalu menyalahkan tikus yang tersesat, atau pipa yang memuai. Apapun, asal bukan sesuatu yang lebih buruk daripada pikiran seseorang saat sendirian. Mas Ipul menancapkan bor. Ujung besi menderu, menggigit semen. Serbuk putih berjatuhan, menempel di kaki, berbaur dengan debu halus. Sinta berdiri di ambang, satu tangan menutup hidung dengan masker kain. Adit memegang sapu, seolah siap membersihkan apapun yang muncul. Bor maju beberapa sentimeter, lalu terdengar bunyi tumpul. Buk. Suara itu pendek, seperti hantaman pada benda empuk. Bor berhenti. Mesin masih mendengung kecil, tapi ujungnya seperti bertemu sesuatu yang berbeda. Mas Ipul menoleh. Neng, ini bukan pipa.
Sinta menelan ludah. Mas, lanjut. Tapi hati-hati. Bor kembali menekan. Pelan. Semen retak. Membentuk jaring laba-laba kecil. Bau yang selama ini merayap, kini mengambil langkah lebar. Tajam. Hang. Menembus masker kain dengan sederhana. Sinta menunduk. Perutnya bergolak. Adit mundur beberapa langkah. Memanggil nama kakaknya dengan suara serak. Bor diangkat. Mas Ipul meraih palu. Ketukan pertama ringan. Retakan melebar. Ketukan kedua lebih mantap. Serpihan semen rontok. Mengungkap lapisan kasar di belakangnya. Ketukan ketiga membuat sebuah celah menganga selebar telapak tangan. Dari sana, angin basi menyembur. Membawa aroma busuk yang pekat. Seperti ruang yang tak pernah melihat matahari. Mas Ipul spontan memalingkan wajah. Batuk keras. Sinta memegang dinding lain agar tidak jatuh. Adit menutupi mulut dengan kaos. Sejenak, ruang dapur menjadi kapal yang terombang-ambing. Lampu neon bergetar. Suara lalat entah dari mana datang. Berputar singkat lalu lenyap. Sinta merasakan kakinya gemetar. Ia memaksa diri menatap celah itu. Gelap. Lalu, tepat di balik gelap itu, ada sesuatu yang memantulkan cahaya. Bukan logam. Bukan kaca. Sesuatu yang buram, berkilat kusam seperti plastik tebal yang basah. Jangan disentuh dulu, Mas. Suara Sinta keluar pelan, tapi tegas. Mas Ipul mengangguk, menurunkan palu, meraih pahat. Perlahan ia memperlebar celah, mengiris tepi retakan seperti membuka amplop lama. Setiap serpihan yang jatuh menambah pekatnya bau, mengisi paru-paru. Adit terbatuk, lalu berlari ke wastafel, memuntahkan isi perutnya. Sinta menggenggam ujung meja dapur, merasakan kayunya dingin di telapak. Ia menahan mual dengan menatap lantai yang bermotif kotak, menghitung garis grout satu persatu, seperti menghitung detik menuju sesuatu yang tidak bisa dihindari. Celah kini sebesar kepala. Plastik itu terlihat jelas. Buram, berlapis, seperti dibungkus ulang berkali-kali. Di salah satu sisi, ada noda kebiruan yang mengingatkan pada kulit yang lama ditinggalkan cahaya. Sinta tidak sadar saat air mata mengalir, bukan karena sedih, melainkan karena tubuhnya bereaksi pada aroma yang terlalu manusia untuk diabaikan. Mas Ipul memandangnya, menunggu perintah. Ambil sarung tangan. Mas, kita tidak akan merusak lebih dari yang sudah rusak. Mas Ipul mengeluarkan sarung tangan tipis dari tas, memakainya dengan gemetar. Ia mencongkel sedikit plastik yang menjulur keluar, seperti pita yang tersangkut di celah laci. Dunia menciut menjadi suara-suara kecil. Dengung tetangga menonton televisi dari rumah sebelah. Langkah anak-anak di gang yang main kejar-kejaran. Azan zuhur dari musala di ujung. Hingga, di antara semua itu, ada detak panik yang datang dari dalam dada Sinta sendiri. Ia merasakan sesuatu yang lama terlupakan. Ketakutan yang bukan sekadar takut. Ini ketakutan yang membentuk bayangan, memberi nama pada setiap suara, membuat setiap cahaya terasa seolah menginterogasi. Plastik itu bergerak sedikit saat ditarik. Dari dalamnya, keluar aroma yang lebih tua, lebih pekat. Mas Ipul menahan napas. Sinta ikut menahan. Ada ukuran, ada berat, ada kurva yang tidak asing. Bentuk ini bukan benda. Bentuk ini pernah menjadi seseorang. Sinta memalingkan wajah, menabrak lemari piring. Gelas bergemerincing. Satu nyaris jatuh namun tertahan ujung rak. Adit kembali ke ambang pintu. Wajahnya pucat, matanya berkaca. Kak, jangan. Kita panggil satpam. Suara Adit terbata, tetapi ada energi yang memaksa semua bergerak sekarang, bukan nanti. Sinta mengangguk cepat. Telepon satpam. Minta garis polisi. Sekarang. Adit menghilang ke ruang tengah, meraih ponsel dengan tangan bergetar. Sinta kembali menatap celah. Ada potongan kain lusuh yang ikut terseret bersama plastik. Motifnya samar, seperti bunga yang lupa warna. Mas Ipul menurunkan palu,
Tubuhnya sedikit goyah. Ia orang yang terbiasa dengan kerusakan mesin cuci, kebocoran atap, dan dinding retak. Bukan dengan ini. Tapi ia tetap berdiri di sana, seperti penjaga yang tahu pintu ini tidak boleh dibiarkan tertutup lagi. Detik berlari panjang. Lalu suara langkah. Satpam kompleks datang dengan napas cepat. Di belakangnya ketua rukun tetangga yang membawa senter kecil. Sinta membuka pintu dapur selebar mungkin. Tak perlu banyak penjelasan. Bau itu sudah lebih fasih dari kata-kata. Satpam menatap celah, menatap Sinta, menatap Mas Ipul. Ia mengeluarkan senter, menyorot ke dalam. Berkas cahaya memantul di permukaan plastik, lalu meluncur ke pinggiran yang robek tipis, menunjukkan sesuatu yang tak seharusnya terlihat. Senter bergetar di tangannya. Ia mundur setengah langkah, menekan tombol radio di bahunya, memanggil pos gerbang untuk menghubungi polisi. Gang 36 menelan kabar itu seperti bara. Dalam hitungan menit, orang-orang berdatangan, berhenti di ujung halaman, berbisik, menahan rasa ngeri yang bercampur rasa ingin tahu. Suara motor berhenti. Suara sandal gesek di tanah. Anak-anak dibawa masuk oleh ibunya. Udara di luar jadi gugup. Di dalam, dapur menjadi panggung yang lampunya terlalu tajam. Sinta berdiri di samping pintu kulkas. Tangannya memegang gagang yang dingin. Ingatan-ingatan kecil muncul, mendorong satu sama lain. Ketika ia menandatangani berkas jual beli rumah ini, nama pemilik lama disebut pelan oleh notaris. Marni Wijaya. Wanita tua yang pindah ke Bandung. Sinta mengingat tatapan mata Marni yang menghindar saat menyerahkan kunci. Ada sesuatu di balik sopan santunnya. Pada hari itu, Sinta mengira itu sekadar kelelahan. Sekarang, tatapan itu kembali, seperti jejak di pasir yang tidak sempat dihapus gelombang. Sirene memecah siang. Bukan sirene keras yang memekakan. Ini sirene yang menahan diri, tapi tetap membuat jendela bergetar. Dua polisi masuk lewat gang, membawa pita kuning, kotak peralatan, dan wajah yang dilatih untuk tidak bereaksi. Mereka meminta semua menunggu di ruang tengah. Mereka melapisi lantai dengan lembar plastik bening. Mas Ipul diminta mundur. Sinta dipersilakan duduk, tapi ia memilih berdiri. Ada jenis kelelahan yang justru memaksa seseorang tetap tegak. Forensik merapat ke dinding dengan alat pendeteksi sederhana. Suara perangkat mendengung, merespons variasi di balik semen. Salah satu petugas menggeleng pelan. Dinding ini bukan bagian asli bangunan. Penguatannya berbeda. Sambil bekerja, mereka bicara seperlunya. Kalimat-kalimat pendek yang bergerigi, menahan hal-hal yang tidak perlu diucap. Perlahan, mereka memperlebar celah, menahan tiap serpihan agar tidak jatuh sembarangan. Bau itu seakan tumbuh tangan, menyentuh tenggorokan, menusuk mata, menempel di rambut. Tidak ada yang bisa melakukan apa-apa selain menerima bahwa udara bisa membawa beban. Sinta memejam sebentar. Dalam gelap matanya, ia melihat Jalan Merpati, nomor 127, tertulis samar di map kuning yang dulu ia bawa pulang. Ia melihat kembali tanda tangan Marni yang bergetar. Ia mendengar bisik-bisik dari tetangga yang menyebut bahwa rumah ini dulu sering dikunjungi seorang perempuan muda. Semuanya berserakan seperti puzzle tanpa tepi. Lalu seseorang menaruh sebuah potongan di tengah. Plastik buram itu. Potongan yang memaksa semua serpihan lain mencari tempatnya. Adit duduk di karpet, memeluk lutut, menatap kosong. Sinta menunduk, menyentuh pundaknya sebentar. Tidak ada kata yang bisa menghibur. Hanya sentuhan yang mengikat dua manusia agar tidak tercerai-berai. Ia kembali berdiri, menghadap dinding. Mata forensik yang dingin dan teliti bekerja seperti jarum jam. Memperhitungkan, mengukur, meraba. Dan pada saat jam tak terlihat itu mencapai angka yang tidak diketahui siapapun, palu mereka berhenti di udara, bau busuk meledak lebih kuat, dan sesuatu di balik plastik memantulkan warna kebiruan yang tak mungkin salah dikenali. Bau itu sekarang bukan lagi sekadar gangguan.
Ia telah menjadi penghuni yang paling berkuasa di dalam rumah ini. Ia mengatur napas setiap orang yang berada di dapur, memaksa paru-paru memilih antara menahan atau menerima racun yang dibawanya. 2 petugas forensik bekerja dalam diam, mengupas lapisan demi lapisan dinding tambahan yang ternyata lebih tipis dari dinding asli. Setiap hantaman palu, setiap tarikan pahat, mengeluarkan debu bercampur serpihan semen yang segera menempel di pakaian dan kulit. Sinta berdiri beberapa langkah di belakang, menatap celah yang kian melebar. Pikirannya melayang-layang, memanggil kembali kilasan hari ketika ia pertama kali memasuki rumah ini. Suara langkahnya bergema di lantai keramik kusam, aroma cat murah masih tersisa di udara. Ia ingat, Marni Wijaya berdiri di depan pintu, mengusap ujung jarinya di sisi kusen, lalu tersenyum kaku. Senyum yang saat itu tidak ia artikan apa-apa, tapi sekarang terasa seperti kode diam yang gagal ia pecahkan. Petugas forensik di sebelah kiri, seorang pria berkulit sawo matang dengan rambut rapat, menunduk dalam-dalam saat akhirnya plastik buram itu bisa dipegang dengan kedua tangan. Ia menggerakkan jari, memeriksa elastisitasnya. Plastik itu tebal, beberapa lapis, dengan simpul ganda di satu sisi. Simpulnya kaku, keras, seperti sudah lama mengering. Di bawah lapisan terluar, terlihat sesuatu yang mirip kain tipis. Kain itu basah di beberapa bagian. Warnanya berubah antara abu-abu dan kebiruan. Siap untuk dibuka, suara petugas itu terdengar pelan, lebih kepada rekan di sebelahnya daripada kepada Sinta. Dari ruang tengah, Adit bergerak resah, tapi tidak berani mendekat. Ia hanya menatap dari jauh. Kedua tangannya meremas ujung kaos. Suara warga yang berkerumun di luar terdengar seperti dengungan lebah di balik kaca jendela. Beberapa kali, Ketua RT mencoba mengatur jarak kerumunan, tapi rasa ingin tahu mereka lebih kuat dari peringatan. Sinta merasakan punggungnya berkeringat meski udara siang terasa dingin. Ia memegang erat kusen pintu dapur, seperti berpegangan pada satu-satunya benda yang stabil di tengah ruangan yang kini terasa bergeser. Ia menelan ludah, memaksa dirinya tidak berpaling saat petugas mulai memotong simpul pertama. Gunting besi itu memantulkan cahaya lampu neon sebelum menembus serat plastik yang sudah rapuh. Suara sobekan itu panjang, seperti sobekan kain di ruangan sunyi. Bau yang keluar dari celah sobekan membuat semua orang di ruangan menahan napas. Seorang petugas keamanan yang ikut menyaksikan memalingkan wajah, menutup mulut dengan lengan. Sinta tetap menatap, matanya perih, tapi tekadnya lebih keras dari rasa mual. Ini rumahnya. Ia ingin tahu apa yang selama ini dinding itu sembunyikan. Lapisan pertama plastik terlepas, memperlihatkan lapisan kedua yang lebih kusut. Di sela lipatan plastik, ada kilatan warna pucat, kulit yang membiru, membengkak, dan retak di beberapa bagian. Rambut panjang yang kusam dan menggumpal terlihat di sisi lain, tersangkut di simpul. Sinta memejam sebentar, tapi tidak membiarkan kelopak matanya menutup terlalu lama. Begitu dibuka kembali, pandangannya langsung tertuju pada wajah yang setengah tertutup plastik. Bibirnya membiru, mata tertutup rapat, tapi kelopak tampak tegang. Di pelipisnya, ada garis memar yang berubah warna, dan di bagian belakang kepala, terlihat jelas retakan besar yang menghitam. Suara kamera forensik mulai terdengar. Kilatan cahaya memotret setiap detail. Setiap kilatan membuat bayangan di dinding bergetar. Petugas mengukur posisi tubuh, mencatat kondisi simpul plastik, dan menandai arah posisi kepala terhadap celah dinding. Mereka bekerja dengan bahasa singkat dan kode yang hanya mereka mengerti. Tapi bagi Sinta, semua gerakan itu seperti irama yang memanggil kenangan-kenangan asing, mungkin kenangan orang lain yang menempel pada udara ruangan ini. Salah satu petugas mengangkat wajahnya dan menatap kapten polisi yang baru saja masuk dari gang. Tubuhnya tegap, langkahnya mantap. Ia mengenalkan diri sebagai Kapten Arya Prasetya. Suara bicaranya dalam tapi terukur. Ia berdiri di sisi celah, memeriksa kondisi plastik, lalu berbalik kepada Sinta. "Ibu Sinta, tolong duduk di ruang tengah dulu," katanya pelan namun tegas. Sinta menggeleng. "Saya ingin tetap di sini." Kapten Arya mengamati matanya sebentar,
lalu mengangguk. Baik, tapi jangan menyentuh apapun. Lapisan kedua plastik mulai dibuka. Kali ini, bau menyebar begitu cepat, membuat udara di dapur terasa lebih padat. Seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam paru-paru. Sinta menutup hidungnya dengan lengan, tapi tetap melihat. Ia menangkap detail di bawah lapisan plastik, kain tipis lusuh, mungkin gaun atau baju tidur, dengan motif bunga yang warnanya hampir hilang. Di salah satu ujung kain, ada sobekan yang rapi, seolah dipotong dengan benda tajam. Identifikasi awal, perempuan, usia 20-30 tahun. Ucap petugas forensik perempuan di sebelah kanan, mencatat di buku laporannya. Ia berbicara cepat, tanpa emosi, tapi matanya sesekali mengerling ke arah Sinta, seolah mengukur reaksi. Sinta menahan napas, mencoba membaca dari ekspresi mereka apa yang sebenarnya mereka temukan. Di luar, suara warga semakin ramai. Beberapa memanggil nama-nama yang asing di telinga Sinta, mungkin menebak-nebak siapa yang jadi korban. Ada suara anak kecil bertanya kepada ibunya, "Kenapa banyak polisi, Bu?" Pertanyaan itu tenggelam dalam hiruk-pikuk bisik-bisik. Kapten Arya memberi instruksi singkat, dan 2 anggota polisi keluar untuk mengamankan perimeter. Di dalam, waktu seperti melambat. Setiap gerakan petugas menjadi lambat dan berat. Mereka memotong simpul terakhir, dan lapisan plastik pun terbuka sepenuhnya. Tubuh korban terbujur kaku, membungkuk sedikit karena ruang dinding yang sempit. Kulitnya pucat kebiruan, rambutnya kusut menempel di wajah, dan di pergelangan tangan kirinya, masih ada gelang plastik tipis yang nyaris putus. Sinta merasa lututnya lemas, tapi ia menahan diri untuk tidak jatuh. Di kepalanya, pertanyaan-pertanyaan mulai terbentuk, tapi ia menahannya di dalam. Ia tahu, saat ini bukan waktunya bicara. Ia harus mendengar. Petugas mulai memotret gelang itu, lalu mencatat detailnya. Gelang sederhana itu berwarna merah muda, tapi huruf-huruf yang tertulis sudah memudar. Kapten Arya mendekat, menatap gelang itu lama, lalu memanggil salah satu anak buahnya. "Cek daftar orang hilang 6 bulan terakhir. Cari yang punya tanda ini," ucapnya singkat. Sementara itu, satu tim lain mulai memeriksa struktur dinding. Mereka mengetuk sisi kiri dan kanan celah, mencatat bahwa lapisan tambahan ini tidak ada di desain asli rumah. Semen yang digunakan berbeda, lebih baru, dan ada bekas tangan di beberapa bagian yang tidak diratakan dengan baik. Tanda-tanda itu menunjukkan bahwa dinding ini dibangun terburu-buru, mungkin hanya untuk menyembunyikan sesuatu. Sinta mengingat cerita singkat dari tetangga saat ia baru pindah. Katanya, sebelum rumah ini dijual, ada seorang perempuan muda yang sering terlihat keluar masuk. Kadang membawa tas besar, kadang membawa kantong plastik hitam. Tidak ada yang tahu namanya, hanya memanggilnya Mbak Manikur, karena pekerjaannya keliling rumah menawarkan jasa mempercantik kuku. Waktu itu, Sinta hanya mengangguk, menganggap itu cerita sambil lalu. Sekarang, cerita itu menggantung di udara, seperti potongan teka-teki yang belum menemukan tempatnya. Kapten Arya menoleh kepada Sinta. "Ibu Sinta, apakah ibu mengenal pemilik lama rumah ini?" "Hanya tahu namanya. Bu Marni Wijaya," jawab Sinta pelan. "Pernah bertemu sekali, saat serah terima kunci. Dia tidak banyak bicara." Kapten Arya mengangguk perlahan, mencatat di buku kecilnya. Matanya menyapu ruangan, lalu berhenti di wajah Sinta. "Ibu, untuk malam ini, kami akan amankan rumah ini sebagai TKP. Ibu dan keluarga harus menginap di tempat lain." Sinta mengangguk, meski hatinya menolak meninggalkan rumah yang baru saja menjadi mimpi buruk ini. Di luar, sirene lain terdengar mendekat. Mobil jenazah berhenti di depan gang. 2 petugas berseragam putih turun, membawa kantong jenazah berwarna hitam. Mereka bergerak cepat namun hati-hati, masuk ke dapur, dan mulai memindahkan tubuh korban dari celah dinding. Proses itu sunyi, hanya diiringi suara gesekan plastik dan napas yang ditahan. Sinta memalingkan wajah sesaat saat tubuh itu diangkat,
tapi matanya tetap mengikuti setiap langkah mereka keluar dari dapur. Begitu jenazah dibawa pergi, bau busuk masih tertinggal, melekat di dinding, lantai, dan udara. Petugas mulai menutup celah dengan terpal plastik besar untuk mencegah orang luar melihat isi ruangan. Kapten Arya berbicara sebentar dengan ketua RT, lalu kembali menghampiri Sinta. "Ibu, besok pagi kami akan memanggil ibu untuk memberi keterangan. Ada banyak hal yang perlu kami tanyakan tentang riwayat rumah ini." Sinta hanya mengangguk. Ia merasakan Adit berdiri di sampingnya, menatap dengan mata lelah. Mereka keluar dari dapur bersama, melewati ruang tengah yang kini dipenuhi pita kuning dan petugas yang lalu lalang. Di luar, langit mulai memerah. Sinar matahari sore menembus celah rumah tetangga, jatuh tepat di kaki Sinta. Ia menatap ke arah ujung gang, di mana kerumunan warga mulai bubar. Tapi di antara mereka, ia melihat satu sosok berdiri diam, menatap rumahnya. Wajahnya samar tertutup bayangan, tapi sorot matanya tajam, tidak seperti tatapan orang yang hanya penasaran. Sinta merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia ingin melangkah, tapi Kapten Arya memanggilnya dari belakang, meminta ia menandatangani berita acara singkat. Saat ia menoleh lagi ke ujung gang, sosok itu sudah menghilang. Malam itu, Sinta dan Adit menumpang di rumah Bu Yati, tetangga seberang yang ramah dan suka memberi pisang goreng. Tapi tidur tidak datang. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat lagi wajah membiru di balik plastik, gelang tipis di pergelangan, dan tatapan sosok di ujung gang. Sesuatu memberitahunya bahwa ini baru awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Pagi berikutnya, gang 36 terasa lebih sepi dari biasanya. Tak ada suara anak-anak bermain di halaman. Tak ada aroma gorengan dari dapur tetangga. Udara pagi justru membawa aroma debu semen yang bercampur dengan sisa bau busuk dari rumah Sinta. Pita kuning masih terbentang di pintu, bergoyang pelan ditiup angin. Di depan rumah, satu mobil polisi berjaga, sementara dua petugas duduk di kursi plastik, menatap gang dengan mata penuh waspada. Sinta berdiri di teras rumah Bu Yati, menatap rumahnya sendiri dari kejauhan. Semalaman ia tidak tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah membiru di balik plastik itu muncul lagi. Dan setiap kali ia mencoba memalingkan pikiran, sosok misterius di ujung gang sore kemarin selalu kembali menatapnya dari dalam gelap. Pukul 8 tepat, sebuah mobil hitam berhenti di ujung gang. Kapten Arya keluar, diikuti dua anggota tim. Ia berjalan mendekat, langkahnya cepat namun teratur, lalu memberi salam singkat kepada Bu Yati sebelum menatap Sinta. "Ibu Sinta, kami butuh keterangan lebih lanjut. Ada perkembangan penting dari identifikasi korban." Sinta mengangguk dan mengikuti mereka menuju pos sementara yang didirikan di rumah kosong tak jauh dari lokasi. Di dalam, meja kayu panjang sudah dipenuhi map, foto, dan peralatan elektronik. Di dinding, ada papan putih penuh coretan nama, garis waktu, dan foto rumah Sinta dari berbagai sudut. Arya mempersilakan Sinta duduk. Di hadapannya, Letnan Rizky membuka map biru dan mengeluarkan selembar foto. "Ibu Sinta, ini hasil identifikasi korban. Namanya, Intan Maharani. Usia 25 tahun. Pekerjaan tidak tetap. Kadang menawarkan jasa manikur keliling. Terakhir tercatat tinggal di rumah Bu Marni Wijaya, pemilik lama rumah ibu." Nama itu membuat Sinta merinding. Ia ingat kabar samar dari tetangga tentang Mbak Manikur, yang sering keluar masuk rumah sebelum ia membelinya. Ternyata itu bukan sekadar cerita kecil. Tetangga mengatakan pernah melihat Intan sekitar awal September tahun lalu. Setelah itu, dia menghilang. Tidak ada laporan resmi orang hilang dari keluarga, lanjut Rizky. Arya menyandarkan punggung ke kursi, menatap Sinta lekat-lekat. "Ibu, selama 3 bulan ini, ada yang aneh atau mencurigakan di rumah itu selain bau dari dinding?" Sinta menggeleng pelan. "Tidak. Hanya, kadang malam-malam saya merasa ada langkah kecil di dapur. Saya pikir itu tikus atau pipa yang bunyi." "Langkah?" Arya mengulang. Suaranya berat.
Sinta menunduk. Iya, seperti ada orang yang lewat. Tapi waktu saya cek, tidak ada apa-apa. Letnan Rizky menulis cepat di buku catatan. Arya lalu menggeser map lain, menampilkan salinan dokumen jual beli rumah. Ibu, Bu Marni mengaku pindah ke Bandung dan tidak ada urusan lagi dengan rumah itu. Tapi, kami menemukan catatan teleponnya yang menunjukkan beberapa kali komunikasi dengan seseorang bernama Raffi Pradipta, mantan kekasih korban. Anda pernah dengar nama itu? Sinta menggeleng lagi. Nama itu terdengar asing, tapi entah kenapa terasa dingin di telinga. Arya bertukar pandang dengan Rizky, lalu melanjutkan. Raffi ini pernah bekerja di sebuah perusahaan konstruksi yang terlibat kasus penggelapan dana, tapi tidak pernah terbukti secara hukum. Dia menghilang beberapa bulan setelah Intan terakhir terlihat. Kemarin malam, kami memanggilnya. Dia datang, tapi sikapnya sangat defensif. Dia menyangkal mengenal korban, padahal beberapa saksi melihat mereka bersama. Suasana ruangan menegang. Kipas angin tua di sudut ruangan berputar lambat, menimbulkan suara gesekan seperti detak jam yang memanjang. Arya mengambil satu foto dari tumpukan. Foto rumah Sinta diambil dari gang sebelah. Ia menunjuk sudut dinding dapur. Dinding ini dibangun belakangan. Semen dan campurannya berbeda. Kami curiga, itu bukan satu-satunya tempat yang dimodifikasi. Ada 2 titik lain yang kami tandai untuk diperiksa hari ini. Sinta menatap foto itu lama. 2 titik lain. Berarti bisa saja ada sesuatu lagi yang disembunyikan di dalam rumahnya. Mereka memutuskan kembali ke lokasi. Sepanjang jalan menuju rumah, Sinta merasa langkahnya semakin berat. Aroma sisa bau busuk menyambut begitu mereka masuk dapur. Pita kuning masih tergantung di beberapa sudut, dan terpal plastik menutupi celah di dinding. Tim forensik mulai bekerja di titik pertama, sebuah sudut di dekat lemari es yang jarang dibuka. Suara ketukan palu terdengar, disusul pahat yang mengikis pelan. Tak sampai 10 menit, salah satu petugas berseru, "Pak, ada sesuatu di sini." Arya dan Sinta mendekat. Di balik lapisan semen tipis, terlihat sebuah kotak besi kecil yang menempel di rangka dinding. Catnya mengelupas, berkarat di tepi, tapi kuncinya masih utuh. Petugas memotong gemboknya dengan pemotong besi. Suara logam yang patah memantul ke seluruh ruangan. Saat kotak dibuka, bau besi tua bercampur dengan sesuatu yang lebih samar tapi familiar, aroma kertas lama yang lembab. Di dalamnya, ada tumpukan amplop coklat, beberapa lembar foto yang warnanya mulai pudar, dan sebuah ponsel jadul dengan layar retak. Arya mengambil satu foto dari tumpukan. Wajah Intan Maharani terlihat jelas di sana, tersenyum di depan rumah yang sama, tapi di latar belakang ada 2 orang lain, Bu Marni, dan seorang pria muda yang tidak dikenal Sinta. Di sudut foto, tertulis dengan spidol hitam, Merpati 127, Juli 2024. Ini bukti mereka saling mengenal, dan rumah ini sudah jadi bagian dari sesuatu jauh sebelum ibu membelinya, ujar Arya pelan, seperti berbicara kepada dirinya sendiri. Tim melanjutkan ke titik kedua, dinding dekat kamar belakang. Kali ini, setelah beberapa kali pukulan palu, sesuatu yang berbeda muncul. Selembar papan kayu tua yang diselipkan di balik semen. Papan itu diikat dengan kawat tipis. Ketika dibuka, terungkap sebuah ruang kecil berisi botol kaca bening setengah terisi cairan gelap, sebuah jam tangan pria yang retak kacanya, dan sebungkus plastik kecil berisi benda logam yang berkarat. Sinta menatap botol itu. Itu darah? Tanyanya lirih. Petugas forensik mengangguk. Kemungkinan besar, tapi kami harus pastikan di lab. Arya berdiri diam cukup lama, menatap ruang kecil itu seperti sedang membaca cerita yang hanya dia yang paham. Lalu ia memanggil salah satu anak buahnya. Kumpulkan semua ini, dan hubungi tim digital forensik untuk periksa ponsel di kotak tadi. Saya ingin tahu semua pesan, panggilan, atau catatan di dalamnya. Sinta melangkah mundur, bersandar di dinding lain yang dingin. Pikirannya berputar cepat. Foto Intan, Bu Marni, pria tak dikenal,
kotak besi tersembunyi, dan botol berisi cairan gelap. Semuanya seperti potongan puzzle yang belum tersambung, tapi jelas menunjukkan satu hal. Rumah ini menyimpan lebih dari satu rahasia. Saat ia menatap lantai, matanya menangkap sesuatu. Goresan kecil di ubin dekat kaki meja. Goresan itu membentuk setengah lingkaran, seolah ada benda berat yang pernah diletakkan dan kemudian dipindahkan. Ia menunduk, meraba garis itu dengan ujung jarinya. Dingin, tajam, dan di ujungnya ada noda gelap yang meresap ke sela ubin. Noda itu seperti sudah lama mengering, tapi warnanya tidak memudar sepenuhnya. "Pak Arya," Sinta memanggil. Suaranya pelan tapi jelas. Arya datang mendekat, menatap ke arah yang ditunjuk Sinta. Matanya menyipit. Lalu ia memanggil petugas untuk mengambil sampel noda itu. "Kalau ini terbukti darah, berarti titik ini juga bagian dari kejadian," katanya tegas. Udara di dapur terasa semakin berat. Cahaya matahari yang masuk dari jendela seperti terhalang oleh sesuatu yang tak terlihat. Di luar, angin gang membawa aroma gorengan dari warung ujung, tapi tak bisa menutupi bau sisa kemarin yang masih menghantui. Arya berdiri tegak, menatap seluruh ruangan. "Ibu Sinta," ucapnya tanpa menoleh. "Saya rasa ini bukan sekadar kasus pembunuhan. Rumah ini adalah simpul dari sesuatu yang jauh lebih besar." Kata-katanya menggantung di udara. Dan di dada Sinta, rasa takut itu kembali tumbuh. Kali ini bercampur dengan firasat bahwa ia sedang berada di tengah pusaran yang tak bisa ia hindari. Sore itu, cahaya matahari merembes tipis melalui sela genteng rumah kosong yang dijadikan pos penyelidikan. Di dalamnya, meja panjang kini dipenuhi bukti dari rumah Sinta. Amplop-amplop coklat dari kotak besi, ponsel retak, botol berisi cairan gelap, foto-foto pudar, dan jam tangan pria yang retak kacanya. Setiap benda dipisahkan di atas kertas putih, diberi label kode, dan difoto dari berbagai sudut. Sinta duduk di kursi kayu di ujung ruangan, matanya terus mengikuti pergerakan petugas yang memeriksa ponsel jadul itu. Jari mereka cekatan membongkar casing belakang, mengeluarkan kartu memori mungil yang nyaris patah, lalu menyambungkannya ke laptop hitam. Layar laptop menampilkan deretan file yang berumur hampir setahun, beberapa di antaranya terkunci dengan kata sandi. Letnan Rizky, yang bertanggung jawab atas analisis digital, mengerutkan kening. Ini tidak mudah, tapi bukan mustahil. Jemarinya mengetik cepat, mencoba membobol proteksi sederhana pada ponsel itu. Menit-menit berjalan lambat. Sinta bisa mendengar detik jam dinding seperti palu kecil yang mengetuk, seirama dengan degup jantungnya. Lalu, sebuah bunyi notifikasi singkat terdengar. Rizky menegakkan badan. "Pak, kita masuk." Ia mengklik folder bertanda pesan suara. Di dalamnya hanya ada 3 file. File pertama diputar, suara samar seorang perempuan, lirih tapi tergesa-gesa. "Kalau aku kenapa-kenapa, lihat buku catatan itu. Jangan percaya Raffi." Suara terputus, seperti terhenti oleh nafas yang tercekat. Mata Sinta membesar. Itu suara Intan. Meski ia hanya pernah mendengarnya sekali lewat sapaan singkat saat baru pindah, suara itu tidak asing. Arya memberi isyarat untuk memutar file kedua. Kali ini terdengar percakapan pendek. "Intan, aku tahu rumah ini dibeli dengan uang kotor." Suara pria, "Kau bicara terlalu banyak." Lalu, suara benda jatuh, diikuti hentakan kaki yang menjauh. File ketiga hanya berisi napas berat selama belasan detik, lalu senyap. Ruangan hening beberapa saat. Arya menatap Sinta, lalu beralih ke Rizky. "Kita harus pastikan suara pria itu. Bandingkan dengan sampel Raffi." Rizky mengangguk, langsung membuka folder lain berisi rekaman interogasi singkat Raffi sehari sebelumnya. Beberapa klik, lalu komputer memproses perbandingan. Hasilnya muncul di layar. Kecocokan 92%. Arya mengetuk meja perlahan. Itu sudah cukup tinggi untuk indikasi awal. Ia memejamkan mata sejenak, lalu menghela napas berat. Dia terlibat. Sinta menelan ludah. Kata, terlibat, itu seperti batu yang jatuh di perutnya.
Ia merasakan hawa dingin merambat dari punggung ke tengkuk. Di sisi lain meja, seorang petugas forensik kimia sedang memeriksa botol kaca yang ditemukan di dinding kamar belakang. Cairan gelap itu dipindahkan ke tabung uji, lalu ditetesi pereaksi. Warnanya berubah menjadi merah pekat. "Ini darah manusia," katanya datar. Ia mengangkat botol itu, memperlihatkan sidik jari samar yang menempel di permukaannya. "Nanti malam kita bawa ke lab untuk identifikasi DNA." Arya mengangguk. "Pastikan bandingkan dengan data Intan dan Raffi." Sinta menunduk, mengusap jemari di pangkuannya. Ia tidak tahu kenapa, tapi setiap kali nama Raffi disebut, dadanya terasa mengeras. Sosok pria tak dikenal di foto bersama Marni dan Intan kini mulai memiliki wujud. Senja mulai turun saat Arya memutuskan melanjutkan pemeriksaan ke rumah Bu Marni di Bandung. "Ibu Sinta," katanya sebelum berangkat, "saya sarankan ibu tidak sendirian malam ini. Kalau bisa, menginap di rumah kerabat. Kasus ini mulai menyentuh orang yang mungkin tidak ingin kebenaran keluar." Sinta hanya mengangguk. Tapi dalam hati ia tahu, rasa aman itu sudah pergi. Keesokan paginya, kabar dari Bandung datang. Bu Marni tidak ada di rumah. Tetangga mengatakan ia pergi 2 hari lalu, membawa koper besar, dan belum kembali. Dari catatan CCTV terminal, terlihat ia naik bus malam bersama seorang pria yang mengenakan topi lebar. Pria yang wajahnya tertutup masker, tapi dari tinggi badan dan postur, Arya menduga itu Raffi. Di meja pos penyelidikan, Arya memandangi foto hasil tangkapan CCTV itu lama. Mereka bersama. Berarti Bu Marni bukan hanya saksi, dia bagian dari ini. Rizky menambahkan, "Dan lihat ini, Pak, dari laptop ponsel, ada catatan transfer bank dari rekening Marni ke rekening atas nama Raffi, jumlahnya puluhan juta, tepat seminggu setelah perkiraan kematian Intan." Arya menghela napas. Pembayaran untuk diam, atau untuk sesuatu yang lebih gelap. Malam itu, Sinta memutuskan kembali ke rumahnya untuk mengambil beberapa barang penting. Ia ditemani 2 petugas. Lampu dapur masih dibiarkan mati, terpal plastik di dinding tetap tertutup rapat. Tapi saat ia melewati ruang tengah, langkahnya terhenti. Di bawah pintu kamar belakang, ada seberkas cahaya redup yang bergerak-gerak, seperti dari senter kecil. "Ada orang di dalam?" bisik Sinta pada petugas. Mereka saling pandang, lalu mendekat pelan. Pintu kamar didorong perlahan, dan di dalamnya, kosong. Tidak ada orang. Hanya dinding yang sudah dibongkar kemarin, dan di lantai, sebuah kertas kusut tergeletak. Sinta memungutnya. Ternyata potongan foto lain. Foto itu memperlihatkan Intan duduk di meja makan rumah ini, tersenyum, dengan tangan memegang secangkir kopi. Di belakangnya, bayangan seorang pria tinggi berdiri di ambang dapur. Wajahnya samar, tapi tatapan matanya tajam. Sinta memeluk foto itu erat. Napasnya memburu. Ia tidak tahu siapa pria itu, tapi firasatnya mengatakan, bayangan ini belum selesai. Arya menerima kabar itu kurang dari 1 jam kemudian. Suaranya di telepon terdengar tegas, tapi dingin. "Ibu Sinta, simpan foto itu baik-baik. Besok pagi saya akan datang. Dan mulai sekarang, jangan pernah buka pintu untuk siapapun yang mu tidak kenal." Di luar, angin malam merayap melalui gang, membawa bisik-bisik samar yang terdengar seperti langkah seseorang menjauh. Atau mungkin mendekat. Fajar belum sepenuhnya menyentuh gang 36 ketika ketukan keras terdengar di pintu rumah Bu Yati. Sinta, yang semalaman tidak bisa tidur, langsung terlonjak dari kursi. Ia mengintip dari celah jendela. Kapten Arya berdiri di luar, ditemani Letnan Rizky. Sinta membuka pintu, dan Arya masuk dengan langkah cepat. "Mana fotonya?" tanyanya tanpa basa-basi. Sinta mengeluarkan potongan foto yang ditemukan di kamar belakang semalam. Arya memegangnya dengan sarung tangan, menatap lama, lalu memberi isyarat kepada Rizky untuk memotret dan memperbesar bagian bayangan pria di belakang Intan. Komputer jinjing dibuka di meja ruang tamu. Foto dipindai,
dan perlahan bayangan itu diperjelas. Kontur wajah mulai muncul, rahang tegas, hidung lurus, dan sorot mata yang menusuk meski separuh wajah tertutup gelap. Rizky menggerakkan kursor, membandingkan dengan database foto identitas kependudukan. Hasil pencarian muncul. Nama itu terpampang jelas. Yusuf Armanda, 33 tahun. Mantan karyawan perusahaan konstruksi yang sama dengan Raffi. Pernah dipanggil sebagai saksi dalam kasus penggelapan pajak 5 tahun lalu, namun menghilang sebelum sidang dimulai. Alamat terakhirnya, gang sempit di kawasan Rawabunga, tak jauh dari rumah Sinta. Arya mengetuk meja. Jadi dia juga pernah di sini, dan dekat dengan korban. Ia menoleh pada Sinta. Ibu, apakah pernah melihat pria ini? Sinta menggeleng. Tidak, tapi rasanya seperti pernah merasakan tatapannya. Kata-kata itu keluar begitu saja, membuat bulu kuduknya meremang. Arya memutuskan untuk menelusuri alamat terakhir Yusuf. Menjelang siang, ia dan tim bergerak ke lokasi. Rumah itu kecil, catnya mengelupas, dan pintunya terkunci rapat. Seorang tetangga tua mengatakan bahwa Yusuf jarang keluar, tapi beberapa minggu terakhir terdengar suara orang bertengkar dari dalam rumah. Ada suara perempuan juga, tapi saya tidak kenal, kata nenek itu sambil memeluk selendangnya. Tim memutuskan membuka pintu secara paksa. Udara lembab dan bau debu tua langsung menyambut. Di ruang tamu, hanya ada kursi reot dan meja kayu penuh goresan. Tapi di sudut ruangan, Arya melihat papan gabus besar yang dipenuhi foto-foto, potongan berita, dan catatan tangan. Benang merah menghubungkan beberapa foto, termasuk foto rumah Sinta, gambar Bu Marni, Raffi, dan Intan Maharani. Dia memantau semua orang ini, gumam Rizky. Di bagian bawah papan, ada kertas dengan tulisan tebal, TGK 2020 jangan biarkan keluar. Arya memotret semua isi papan. Ia lalu membuka laci meja dan menemukan sebuah buku catatan lusuh. Halaman-halamannya penuh angka, nama, dan tanggal. Ada beberapa catatan yang membuat Arya terdiam. 6 Sep 2024 Raffi datang. Bu Marni setuju. Intan keras kepala. Selesai malam ini. 7 Sep 2024 tembok pertama selesai. Uang masuk dari akun VTI. VTI. Arya mengenal inisial itu, Vanatama Investama, salah satu perusahaan bayangan yang muncul di laporan keuangan ilegal yang dulu ingin diungkap Intan. Mereka melanjutkan ke kamar belakang rumah Yusuf. Di sana, di bawah ranjang besi berkarat, ditemukan koper hitam besar. Saat dibuka, isinya membuat semua orang di ruangan terdiam. Sarung tangan berlumur noda gelap, palu besi dengan pegangan retak, dan kamera digital tua. Kamera itu masih menyala meski baterainya hampir habis. Di dalamnya, ada beberapa foto. Intan duduk di meja dapur rumah Sinta, lalu foto yang sama tapi diambil dari sudut berbeda, seolah sedang diawasi diam-diam. Ada juga foto dinding dapur sebelum dibongkar, dan foto ponsel Intan yang kini jadi barang bukti. Arya menutup kamera itu perlahan. Yusuf ada di lokasi malam itu. Dia memotret, dan kemungkinan besar, membantu menyiapkan dinding tambahan. Sore harinya, kabar buruk datang. Bu Marni dan Raffi berhasil meninggalkan Jakarta. Rekaman tol menunjukkan mobil sedan hitam milik Raffi menuju arah Pelabuhan Merak. Arya memerintahkan penyekatan di beberapa titik, tapi jejak mereka hilang sebelum kapal berangkat. Sinta menerima berita itu dengan wajah pucat. Ia duduk di ruang tamu Buyati, menatap kosong. Kalau mereka kembali, apa mereka akan datang untuk saya? Tanyanya lirih. Arya menatapnya serius. Ibu, selama kasus ini belum selesai, ibu tidak boleh sendirian. Kami akan pasang pengawasan. Rizky datang membawa kabar dari laboratorium. Pak, darah di botol kaca dari rumah Bu Sinta cocok dengan DNA Intan. Sidik jari yang menempel, milik Yusuf Armanda. Arya berdiri tegak. Berarti dia ada di TKP saat atau setelah pembunuhan. Kita harus temukan dia sebelum yang lain. Malam itu,
Gang 36 kembali sepi. Sinta mencoba tidur di kamar tamu rumah Bu Yati, tapi suara-suara dari luar membuatnya gelisah. Gesekan sandal di aspal, bunyi ranting patah, dan kadang seperti ada napas di dekat jendela. Ia menarik selimut sampai ke leher, mencoba memejamkan mata. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Jangan percaya Arya. Dia tidak bisa lindungimu. Kalau mau selamat, tinggalkan rumah malam ini. Sinta memandang layar lama. Napasnya tersengal. Sebelum ia bisa membalas, pesan kedua muncul. Aku melihatmu di foto itu. Tangan Sinta gemetar. Foto itu, potongan yang menunjukkan bayangan pria di ambang dapur. Ia tahu hanya polisi yang memegangnya. Atau, seseorang yang pernah berdiri di sana. Ia bangkit dari tempat tidur, melangkah ke ruang tamu, dan menemukan Bu Yati sudah tertidur di kursi. Sinta menatap pintu depan, lalu jendela. Rasa waspada merayap ke setiap sudut pikirannya. Di luar, lampu jalan redup, dan di bawah cahayanya, ada sosok tinggi berdiri diam, menatap langsung ke arahnya. Bayangan dari foto itu. Angin malam menggigit tajam ketika Sinta menatap sosok tinggi itu dari balik jendela. Matanya menatap lurus ke arahnya. Wajahnya samar, tertutup bayangan. Tubuhnya diam, tidak bergerak sedikit pun, tapi keberadaannya seperti menekan udara. Sinta mundur perlahan. Langkahnya gemetar. Ia menoleh ke arah Bu Yati yang tertidur di kursi, lalu ke pintu depan. Sejenak ia ragu, membuka atau bersembunyi. Tapi rasa takut tidak memberinya pilihan. Ponselnya kembali bergetar. Pesan baru muncul. Aku tidak datang untuk menyakiti. Aku tahu siapa sebenarnya pembunuhnya. Sinta menatap pesan itu lama. Jantungnya berdetak terlalu cepat, membuat napasnya pendek. Ia mengambil jaket, lalu perlahan membuka pintu depan. Udara malam menyergap seperti arus dingin. Bayangan itu masih di sana. Sekarang langkahnya lebih dekat. Berdiri di bawah tiang lampu jalan yang nyalanya bergetar. Pria itu mengenakan jaket hitam, topi lusuh, dan ransel tua di punggungnya. Sorot matanya tajam, tapi tidak mengancam. Sinta berdiri di ambang pintu. Yusuf? Suaranya nyaris tak terdengar. Pria itu mengangguk. Suaranya berat tapi jelas. Aku tidak ikut membunuh Intan. Tapi aku tahu. Aku melihat semuanya. Sinta menelan ludah. Lalu membuka pagar kecil. Masuk. Ia membawanya ke dapur kecil Bu Yati. Lampu gantung di atas meja berkedip sedikit sebelum menyala sempurna. Yusuf duduk di kursi kayu. Punggungnya bungkuk, tangannya gemetar. Sinta duduk di seberangnya, menjaga jarak, tapi matanya tidak berpaling. Ceritakan dari awal. Yusuf menarik napas panjang. Aku dulu teknisi di perusahaan konstruksi milik Raffi dan Bu Marni. Waktu itu aku gak tahu apa-apa. Cuma kerja. Sampai satu malam, aku disuruh periksa bangunan rumah lama mereka. Katanya, ada perombakan dapur. Waktu aku sampai sana, aku lihat Intan. Dia ketakutan. Bilang dia sedang kumpulkan bukti penggelapan dana perusahaan itu. Dia tahu rumah itu dibeli dari uang kotor. Dia bilang mau lapor polisi. Ia berhenti sebentar, menatap jari-jarinya sendiri. Malam 6 September, aku datang ke rumah Bu Marni. Aku kira cuma mau bantu pasang dinding palsu, nutup lemari atau apa. Tapi pas aku masuk, Intan udah tergeletak. Kepalanya berdarah. Raffi ada di sana. Dia panik. Bilang itu kecelakaan. Intan jatuh karena dorongan kecil. Sinta mengepal jemarinya di bawah meja. Lalu, aku disuruh bantu tutup tubuh Intan. Katanya kalau aku gak bantu, aku bakal diseret juga. Aku takut. Aku diam. Aku bantu angkat tubuh Intan ke ruang belakang, bungkus dengan plastik, dan aku ikut semen dinding itu. Besok paginya, Bu Marni datang, bawain uang untuk tutup mulut.
Bilang aku harus ikut bikin alibi. Setelah itu, aku disuruh pergi. Aku pulang. Tapi setiap malam, suara Intan itu balik ke telinga. Mata Yusuf mulai basah. Aku rekam semua. Foto, suara, semua aku simpan. Aku niat serahkan, tapi aku terlalu takut. Sampai sekarang. Sinta menatapnya lama. Kenapa sekarang kamu datang ke aku? Yusuf mendongak. Wajahnya pucat. Karena mereka akan kembali. Bu Marni dan Raffi tahu, aku masih hidup. Dan aku yakin, kamu juga sedang diawasi. Mereka gak akan berhenti sebelum semua bukti hilang. Suasana membeku. Dari jendela belakang, suara ranting patah terdengar. Sinta berdiri, melirik pelan ke arah jendela. Sepi. Hanya suara angin. Apa kamu masih punya bukti lain? Yusuf mengangguk. Di tempat saya sembunyi, ada hard disk. Semua data keuangan perusahaan mereka, termasuk aliran dana dari Triangga Karya ke Vanatama Investama. Intan sempat kirim ke saya sebelum dia terbunuh. Saya simpan salinannya. Sinta bangkit, mengambil ponsel, menelepon langsung ke Kapten Arya. Sambungan berdering 3 kali sebelum suara berat itu terdengar. Halo. Pak, saya bersama seseorang. Dia saksi langsung. Namanya Yusuf. Diam sesaat. Lalu, jaga dia. Saya kirim tim sekarang juga. 30 menit kemudian, 2 mobil polisi berhenti di depan rumah Bu Yati. Arya turun, bersama 2 anggota bersenjata lengkap. Yusuf dibawa masuk ke mobil dengan pengawalan. Sebelum pintu ditutup, ia menoleh ke Sinta. Terima kasih. Kalau saya mati, setidaknya saya udah bicara. Sinta hanya menatapnya. Tak tahu harus menjawab apa. Arya mendekati Sinta. Ibu, mulai malam ini, 2 anggota kami akan berjaga di rumah ini. Sinta mengangguk pelan. Besok pagi kita geledah tempat sembunyi Yusuf. Saya yakin, kebenaran sudah dekat. Arya pergi bersama Yusuf. Sinta berdiri di depan pagar, memandangi lampu jalan yang perlahan meredup, seolah ikut kelelahan. Ia tahu, malam belum selesai. Di dalam rumah, Bu Yati terbangun. Sinta? Barusan siapa? Sinta menoleh pelan. Bayangan yang kembali, membawa suara yang selama ini dikubur. Dan di kejauhan, seseorang lain, dari balik kegelapan gang, masih mengamati dalam diam. Pagi itu hujan turun seperti suara jarum jatuh di atas atap seng. Gang 36 basah dan sunyi. Tak ada anak-anak berlarian. Tak ada ibu-ibu menyapu halaman. Hanya suara mobil hitam milik kepolisian yang mengalir pelan seperti hantu di antara genangan air. Kapten Arya berdiri di depan rumah tua tempat Yusuf selama ini bersembunyi. Rumah itu berada di tepi kawasan padat, nyaris tersembunyi di balik lapisan semak dan tembok cat hijau yang mengelupas. Langit abu-abu di atasnya seolah ikut mengunci rahasia yang selama ini dipendam. Di dalam, ada satu lemari besi di bawah lantai dapur. Saya sembunyikan di sana, ucap Yusuf pelan, tangannya diborgol, wajahnya pucat. 2 petugas langsung masuk, membongkar lantai kayu lapuk. Butuh waktu 15 menit sebelum salah satu dari mereka berteriak. Dapat, Pak. Sebuah kotak logam kecil, dikunci dengan sistem geser dan kabel, dikeluarkan dengan hati-hati. Begitu dibuka, di dalamnya ada 1 eksternal hard disk, 2 flash disk, beberapa lembar kertas dokumen, dan 1 lembar foto sobek dengan coretan tangan berbunyi. Jika aku hilang, mulai dari TGK 2020. Arya mengambil hard disk itu dengan sarung tangan. Bawa ke pusat forensik digital. Segera. Siang hari, di markas investigasi khusus 517H, ruang konferensi berubah menjadi medan perang data. Layar besar menampilkan isi dari hard disk milik Intan yang disimpan Yusuf. Puluhan folder muncul, masing-masing diberi nama tahun dan kode transaksi. Letnan Rizky menjelaskan cepat, semua data di sini
adalah catatan pengalihan dana dari berbagai proyek fiktif yang dikendalikan oleh Triangga Karya. Perusahaan itu adalah titik pusat. Dari sana, uang mengalir ke VTI, lalu ke rekening pribadi atas nama palsu. Arya berdiri di depan layar. Berapa besar alirannya? Lebih dari 32 miliar rupiah. Tersebar dalam 16 properti. Semuanya dibeli atas nama kurir, mantan staf, dan kerabat palsu. Satu dari rumah itu adalah rumah Bu Sinta. Semua orang di ruangan terdiam. Intan mencatat semuanya. Ia bahkan menyimpan bukti percakapan email antara Bu Marni dan seseorang bernama AS. Kami curiga itu adalah Andri Suryana, mantan direktur legal Triangga Karya yang kini menetap di luar negeri. Arya menoleh tajam. Cetak semua itu dan kirim ke kejaksaan. Hari ini juga. Rizky melanjutkan, dan ini yang lebih menarik. Di folder tersembunyi, kami temukan draft pesan Intan kepada seorang jurnalis investigasi. Dia sempat ingin membuka skandal ini ke media. Di layar muncul pesan, "Mas Bayu, kalau saya kenapa-kenapa, awas nama-nama di bawah ini. Raffi Pradipta, Sri Marni Wijaya, Andri Suryana. Rumah saya di Jalan Merpati 127 adalah bagian dari pencucian uang. Saya punya bukti, tapi saya takut." Sinta, yang duduk di sudut ruangan, memejamkan mata pelan. Nama itu, Jalan Merpati 127, adalah rumahnya sekarang. Rumah tempat semua rahasia dikubur. Arya berdiri tegak. Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan penyelidikan internal. Kita butuh tim gabungan. Tim 517H sekarang berkoordinasi langsung dengan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi. Kita buka penyelidikan resmi atas Triangga Karya, Vanatama Investama, dan seluruh jaringan properti yang mereka kendalikan. Dan Bu Marni? Tanya Sinta. Arya menatapnya. Matanya dingin. Dia bukan hanya saksi. Dia dalang. Dan dia tahu, kalau Intan hampir membongkar semuanya. Itu sebabnya dia harus diam. Rizky menambahkan, kami juga temukan sesuatu yang mencurigakan. 2 hari sebelum Intan tewas, Raffi mentransfer uang senilai 3 juta ke akun atas nama Bayu S. Kami curiga itu untuk membungkam jurnalis yang jadi tujuan Intan. Arya memerintahkan penyelidikan penuh terhadap nama itu. Kalau dia masih hidup, kita harus temukan dia. Malam harinya, Sinta kembali ke rumah Bu Yati. Kali ini ada 2 anggota polisi berjaga di luar, dan 1 petugas forensik yang masih memasang alat sensor gerak di sudut rumah. Di dalam kamar, Sinta duduk di lantai, menatap foto Intan yang kini sudah dipindai dan diperbesar. Matanya menyisir sorot mata gadis itu. Tidak hanya ketakutan, ada kemarahan yang tertahan. Seolah ia tahu kematiannya bukan karena lemah, tapi karena berani terlalu jauh. Sinta mengeluarkan 1 lagi foto dari dompetnya, potongan yang ditemukan di kamar belakang. Pria bayangan di ambang dapur kini tidak lagi samar. Dari data forensik, wajah itu cocok dengan identitas Yusuf Armanda. Tapi Sinta tahu, bukan Yusuf yang memegang kendali malam itu. Dia hanya saksi yang tertinggal. Tiba-tiba, ponselnya berbunyi. Nomor tak dikenal lagi. Suara dari seberang dingin dan pelan. Kalian pikir kalian sudah menang? Ini baru pembukaannya. Sinta terdiam. Suaranya bukan suara Raffi. Bukan Bu Marni. Ini suara baru. Lalu terdengar klik. Panggilan terputus. Sinta berdiri, menatap jendela yang berkabut. Di kejauhan, lampu jalan berkedip. Di bawahnya, lagi-lagi sesosok bayangan berdiri. Tapi kali ini, ia tidak hanya menatap. Ia melangkah. Dan Sinta tahu, perang belum selesai. Jam menunjukkan pukul 2.17 dini hari. Hujan belum berhenti sepenuhnya. Hanya berubah menjadi rintik halus yang mengetuk atap rumah Bu Yati seperti bisikan tak sabar. Di luar, 2 anggota polisi berjaga dengan mantel hujan dan senter yang redup. Namun meski penjagaan ketat, Sinta tidak bisa memejamkan mata.
Ia duduk di kursi ruang tamu, tubuhnya membungkuk, mata tak lepas dari ponsel yang baru saja menerima panggilan anonim. Kalian pikir kalian sudah menang? Ini baru pembukaannya. Suara itu terus berputar di kepalanya. Tenang, tapi penuh ancaman. Bukan suara yang panik, bukan pula suara yang datang dari rasa takut. Itu suara seseorang yang tahu, dia masih punya kartu untuk dibuka. Sinta mencoba menghubungi Kapten Arya, tapi tak ada jawaban. Mungkin tertidur, atau sibuk, atau tidak. Jangan berpikir sejauh itu, batinnya menolak. Detik berikutnya, ponselnya kembali bergetar. Kali ini bukan panggilan, tapi sebuah file terkirim. Pengirimnya, nomor tanpa nama, dengan hanya satu huruf, R. Sinta membuka file itu dengan jantung berdetak cepat. Video berdurasi 21 detik. Kualitasnya buram, tapi cukup jelas. Terlihat ruangan kantor kecil. Bu Marni duduk di depan meja, bersama seorang pria yang tidak terlihat wajahnya, hanya punggung dan sebagian rambut abu-abu. Lalu terdengar suara perempuan, suara Intan. Aku sudah tahu semua. Rumah itu bukan milik ibu. Itu dana gelap. Kalau ibu tetap bohong, aku akan bawa ke wartawan. Aku sudah kirim pesan. Suara Bu Marni pelan tapi mengancam. Hati-hati, Intan. Kamu tidak tahu siapa yang ada di belakangku. Lalu, video berhenti. Sinta merinding. Bukan hanya karena ancaman Bu Marni, tapi karena wajah pria berambut abu-abu itu meski tak terlihat jelas, memberi firasat yang buruk. Dia bukan orang asing. Dia seseorang yang bahkan Bu Marni pun tak berani lawan. Pagi harinya, Kapten Arya datang ke rumah Bu Yati dengan wajah tegang. Kami lacak pengirim video itu. Dikirim dari server virtual pribadi. Sangat profesional. Bukan kerjaan amatir. Ia duduk, lalu meletakkan sebuah map di meja. Ibu Sinta, ini foto lama Bu Marni saat rapat internal Triangga Karya. Lihat siapa yang duduk di sebelahnya. Sinta membuka map itu. Tangannya langsung kaku. Seorang pria parubaya, berkacamata, mengenakan batik gelap. Wajahnya tegas, senyumnya tipis. Di bawah foto tertulis, Andri Suryana, Direktur Legal Triangga Karya. Hilang sejak 2022. Arya melanjutkan, kami curiga, dia belum pernah keluar negeri seperti yang diberitakan. Dia masih di sini, mengatur semuanya dari balik bayang-bayang. Rizky masuk membawa kabar tambahan. Pak, tim 864 menemukan satu properti atas nama Yulian Kartika. Rumah di Cipayung ternyata terhubung langsung dengan aliran dana dari VTI. Rumah itu kosong, tapi ada dokumen penting yang tertinggal. Kami temukan denah rumah Bu Sinta. Arya menggeram pelan. Artinya, mereka memang mengincar rumah itu sejak awal, bahkan sebelum Intan tewas. Kenapa rumah saya? Tanya Sinta pelan. Arya menatapnya, karena rumah itu adalah titik pemutihan terakhir. Dari situ, seluruh rantai properti terhubung. Dan Intan tahu persis semua alurnya. Sinta menunduk. Dunia di sekelilingnya mulai terasa seperti pusaran. Rumah yang dulu ia anggap tempat baru memulai hidup, ternyata pondasi dari seluruh kejahatan ini. Siang harinya, tim gabungan memutuskan untuk menyisir kantor lama Triangga Karya yang kini sudah tutup. Gedungnya berdiri di sebuah kawasan industri yang sepi, dipenuhi ilalang liar dan dinding penuh coretan. Namun saat tim masuk, mereka dikejutkan oleh penemuan di lantai 2. Di dalam ruang arsip yang terkunci, terdapat ratusan dokumen lama yang ditumpuk dalam lemari besi. Dan di antara lembar-lembar tua itu, ditemukan sebuah berkas tebal dengan kode TGK 2020. Arya membuka halaman pertama. Di sana tercatat dengan rapi. Aliran dana dari 5 perusahaan bayangan. Total, 46,7 miliar. Semuanya diarahkan ke pembelian properti, pembangunan rumah kos fiktif,
apartemen kecil, dan rumah tinggal atas nama pribadi. Semua rumah ini disiapkan untuk jadi tempat bersihnya Dana, ucap Rizky. Dan Intan punya akses ke dokumen ini. Maka dia jadi target, jawab Arya pelan. Di halaman paling belakang, ada satu daftar tambahan. Ditulis tangan, berbeda dengan format laporan lain. Nama-nama yang harus diamankan. Intan M. Yusuf A. Sinta P. Sinta membaca namanya sendiri. Napasnya tercekat. Mereka tahu aku tahu, bisiknya. Arya menatapnya serius. Dan itu artinya, sekarang kamu bukan hanya saksi. Kamu jadi bagian dari perang ini. Malam mulai turun. Tim kembali ke markas. Di tengah perjalanan, Rizky menerima pesan dari kantor pusat. Lokasi terbaru Andri Suryana berhasil dilacak. Ia tinggal di villa terpencil di daerah Puncak, memakai identitas palsu sebagai investor properti. Arya berdiri di ruang briefing malam itu. Tim 517H akan bergabung dengan tim 864 untuk operasi langsung. Target: menangkap Andri Suryana hidup-hidup. Karena kebenaran yang dia simpan adalah kunci dari semuanya. Ia menoleh ke arah Sinta. Ibu, kami tidak bisa menjanjikan ini akan aman. Tapi jika ibu bersedia, kami butuh ibu untuk mengenali suara dalam rekaman. Dan membantu kami membongkar apa yang belum kami lihat. Sinta menatap mata Arya. Dalam tatapan itu, tidak ada lagi sisa ketakutan. Hanya satu hal. TK. Ia mengangguk pelan. Saya ikut. Di luar ruangan, malam menggigil. Dan di kejauhan, villa di Puncak bersiap menyambut badai. Karena perang ini baru akan benar-benar dimulai. Subuh menggantung berat di langit Puncak. Awan-awan kelabu menutup sinar fajar, seolah alam pun menahan napas untuk hari yang akan dimulai dengan penggerbekan, bukan doa. Tim gabungan dari unit 517H dan 864K bersiap di pinggir hutan pinus yang mengelilingi sebuah villa terpencil di kawasan Cipanas. Villa itu berdiri angkuh di tengah tanah lapang, dikelilingi pagar tinggi dan kamera pengawas. Bangunannya 2 lantai, bergaya kolonial dengan dinding batu alam, jendela besar, dan balkon yang menghadap langsung ke lembah. Arya berdiri di depan tim, mengenakan rompi pelindung dan earset komunikasi. Di sampingnya, Sinta memakai jaket hitam dengan tudung kepala, ditemani 2 anggota khusus yang menjaganya dengan ketat. Meski dingin menggigit kulit, matanya tetap tajam, tak ada lagi getar takut seperti hari-hari sebelumnya. Sasaran kita adalah Andri Suryana, ucap Arya tegas. Jangan anggap dia orang tua pensiunan. Dia punya akses, dana, dan jaringan. Tapi pagi ini, dia tidak akan lolos. Tim mulai bergerak. Langkah-langkah mereka teredam dedaunan basah. Udara menusuk dada, tapi adrenalin menghangatkan nadi. Satu tim menyusup dari belakang villa, satu tim menyamar sebagai petugas pengantar dokumen dari agen properti. Sinta dan Arya memantau dari mobil komando. Layar drone menampilkan visual langsung dari ketinggian. Villa itu tampak tenang. Tidak ada aktivitas di luar. Hanya satu mobil hitam tua terparkir di garasi. 5 menit kemudian, sinyal masuk. Tim 1 di posisi. Pintu belakang terkunci dari dalam. Tidak ada alarm aktif. Tim 2 siaga di depan. Penghuni belum keluar. Arya memberi aba-aba. Masuk serentak. Bunyi logam dibuka. Serentetan langkah cepat. Lalu, suara keras. Polisi. Angkat tangan. Jangan bergerak. Suara benda jatuh, kursi tergeser. Lalu hentakan langkah dari lantai atas. Suara itu terpantul cepat ke dalam mikrofon tim. Arya berteriak. Lantai 2. Jangan biarkan dia kabur. Kamera drone memperlihatkan jendela lantai atas terbuka. Seorang pria meloncat ke balkon, hendak turun melalui rangka baja di sisi tembok. Tapi satu anggota tim sudah menunggu di bawah. Jangan gerak, kami tembak. Pria itu akhirnya menyerah.
Tubuhnya kurus, rambutnya beruban sebagian, tapi matanya masih tajam seperti ular. Ia ditahan dengan borgol, dibawa turun melewati tangga villa. Sinta berdiri menunggu. Saat pria itu melewati mobil, mata mereka bertemu. Dan Dri Suryana berhenti, lalu tersenyum kecil, sinis. Kamu pasti Sinta Pramesti. Kamu sebenarnya tidak tahu apa-apa. Saya tahu cukup, jawab Sinta, lirih tapi tegas. Di ruang interogasi darurat, Andri duduk dengan tenang. Tak ada kegugupan. Seolah ia sedang minum kopi pagi, bukan menghadapi jeratan hukum berat. Arya memulai. Kami punya dokumen, video, aliran dana. Kamu tidak bisa lari lagi. Andri hanya tertawa pelan. Aku tidak lari. Aku cuma menunggu. Siapa yang cukup nekat untuk datang sejauh ini? Intan tahu semuanya. Dan kamu berperan dalam kematiannya. Mata Andri menyipit. Intan, gadis keras kepala. Terlalu cerdas untuk usianya. Dia bukan pembunuhan yang disengaja. Dia hanya terlalu banyak tahu. Sinta yang mendengarkan di balik kaca satu arah mengepalkan tangan. Setiap kalimat yang keluar dari mulut pria itu adalah seperti belati yang menusuk ulang kenangan tentang tubuh dingin Intan yang membusuk di dinding rumahnya. Andri melanjutkan, tapi kamu tahu? Yang membuat semua ini berjalan mulus adalah orang-orang sepertimu. Yang tidak pernah bertanya, hanya menerima. Kamu pikir semua rumah itu dibeli pakai uang halal? Kamu pikir properti yang kamu tempati itu bersih? Semuanya dicuci. Dan kamu bagian dari sistem itu. Arya meninju meja. Kamu akan duduk di balik jeruji sampai gigi-gigimu rontok. Andri menyeringai. Aku mungkin. Tapi yang di atas sana, mereka tidak akan tersentuh. Bahkan kalian tak akan pernah bisa sebut nama mereka di media. Mereka sudah siapkan pengacara, pelindung, dan kambing hitam. Dan aku, bukan yang paling atas. Kalimat itu membungkam ruangan. Arya menatap wajah tua itu lekat-lekat. Dalam diamnya, ada kebenaran pahit. Malam harinya, di markas tim 517H, Sinta duduk sendiri di ruang kecil yang penuh papan investigasi. Di dindingnya, semua nama, foto, alur dana, dan titik lokasi rumah terhubung oleh benang merah. Tapi ada satu nama, satu simbol yang belum pernah tersentuh. Sebuah logo perusahaan kecil di sudut kanan bawah. PT Mahameru Konstruksi. Tidak besar, tidak mencolok. Tapi hampir semua properti yang terdaftar sebagai tempat pencucian dana dibangun oleh perusahaan ini. Sinta berdiri, mendekati logo itu. Ia menatapnya lama. Di meja, ponselnya berbunyi. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kamu hampir sampai. Tapi jangan tersandung di tangga terakhir. Sinta menggenggam ponselnya. Keringat dingin merayap di punggungnya. Di luar jendela, langit kembali mendung. Dan dari bayangan di taman markas, ada sepasang mata yang memperhatikan, diam-diam. Kalau mu ingin, chapter 10 akan menjadi langkah awal pembongkaran kelompok paling atas yang mengendalikan semua ini, dan bagaimana Sinta mulai masuk ke dalam permainan terakhir, di mana kebenaran bisa saja dibayar dengan nyawa. Malam kembali jatuh di atas kota, tapi kali ini, ia datang membawa peringatan. Bukan hanya dari langit yang menggulung awan gelap, tapi juga dari pesan singkat yang masuk ke ponsel Sinta. Kamu hampir sampai, tapi jangan tersandung di tangga terakhir. Kata-kata itu seperti benang halus yang mencekik perlahan. Tidak langsung menyakitkan, tapi membungkam semua ruang aman. Di ruang briefing markas 517H, papan investigasi berdiri kaku di tengah ruangan. Di ujung kanan bawahnya, logo kecil bertuliskan PT Mahameru Konstruksi kini menjadi titik paling mencolok. Belum pernah dibahas sebelumnya. Belum pernah disentuh. Dan justru di sanalah, benang-benang yang sebelumnya tak terhubung, kini mulai menyatu. Sinta berdiri di depan papan itu, jari-jarinya menyentuh garis merah yang menghubungkan Mahameru Konstruksi dengan Triangga Karya,
lalu melingkar ke nama-nama seperti Vanatama Investama, Raffi Pradipta, dan akhirnya, rumahnya sendiri. Arya datang pelan dari balik pintu. Kita periksa semua file terkait Mahameru. Perusahaan itu ternyata bukan sekadar kontraktor kecil. Mereka jadi penyedia bahan bangunan untuk 16 proyek yang terlibat pencucian dana. Sinta menoleh. Dan semuanya berakhir di properti yang atas namanya berbeda-beda. Arya mengangguk. Kami telusuri dewan direksinya. Ada satu nama yang muncul, Bayu Saputra. Sinta tersentak. Itu nama yang dituju Intan dalam pesan terakhirnya, jurnalis yang dia percaya. Iya, lanjut Arya. Tapi ternyata, dia bukan hanya jurnalis. Dia pemegang saham tersembunyi di Mahameru. Dan sejak Intan meninggal, dia menghilang dari semua pemberitaan. Rizky masuk membawa dokumen tambahan. Kami baru saja dapat data dari otoritas pajak. Bayu Saputra pernah jadi pemegang akun khusus untuk pengiriman dana luar negeri milik Triangga Karya. Akun itu sempat dibekukan tahun 2020, tapi dilepas kembali karena tekanan dari atas. Arya menatap papan investigasi yang penuh tempelan. Ini bukan lagi kasus pembunuhan. Ini perang antara kebenaran dan sistem yang dibangun untuk menguburnya. Sinta menatap wajah-wajah di papan itu. Intan, Raffi, Bu Marni, Andri Suryana, Yusuf, dan sekarang, Bayu Saputra. Semuanya seperti bidak catur yang dikorbankan untuk melindungi raja yang belum diketahui namanya. Malam itu, di kamar kecil markas, Sinta kembali membuka pesan terakhir Intan. Kalau saya kenapa-kenapa, mulai dari nama itu, Triangga Karya, dan cari Mahameru. Di sanalah mereka simpan wajah sebenarnya. Kata-kata itu kini menjadi kunci. Dan Sinta tahu, sudah tidak ada jalan mundur. Esok paginya, tim 517H bergerak cepat. Mereka menemukan lokasi terakhir Bayu Saputra berdasarkan transaksi kartu SIM lokal yang dipakai beberapa hari lalu. Sebuah rumah kontrakan sederhana di pinggiran Cilandak. Tim menyerbu masuk pukul 6.47. Rumah itu kosong, tapi bersih. Terlalu bersih. Tidak ada satupun benda pribadi. Hanya satu meja kerja, kursi, dan selembar foto besar yang tertempel di dinding. Foto itu menunjukkan gedung tinggi yang dikenal sebagai Geraha Utama Pembangunan Nasional, pusat kegiatan beberapa kementerian dan kantor penghubung lintas negara. Di pojok kanan bawah foto, tertera tulisan tangan. Semuanya berawal dari sini. Arya mengepal tangan. Ini bukan hanya permainan bisnis. Ini sudah masuk ke jantung birokrasi. Sore harinya, Sinta menerima amplop misterius yang dikirim ke rumah Bu Yati. Tidak ada nama pengirim. Hanya tulisan tinta hitam di depannya, untuk yang masih mau hidup. Di dalamnya, ada dua benda. Pertama, flash disk kecil berwarna biru. Kedua, foto Intan sedang duduk di bangku taman, tersenyum, dengan kalimat di belakangnya. Dia sempat menolak, tapi akhirnya menyerah. Semoga kamu lebih kuat dari dia. Sinta langsung membawa flash disk itu ke markas. Tim digital membukanya di komputer khusus. Isi di dalamnya hanya satu folder. TGK_final. Di dalamnya, tersimpan rekaman suara berdurasi 14 menit. Suara Andri Suryana, Bu Marni, Raffi Pradipta, dan seseorang dengan suara berat yang belum teridentifikasi. Mereka membahas alur pencucian dana, daftar properti, dan rencana membuat rumah atas nama staf fiktif. Di menit ke-10, terdengar suara Intan, memohon. Jangan paksa saya. Saya sudah keluarkan sebagian data keluar. Kalau saya hilang, mereka akan tahu. Suara Bu Marni membalas. Dingin. Kalau kamu masih hidup, data itu bisa dipatahkan. Tapi kalau kamu tidak ada, maka semua hanya jadi cerita. Di menit terakhir, terdengar suara gesekan, teriakan pendek, lalu hening. Rekaman itu adalah pengakuan terakhir dari kematian Intan.
Arya berdiri di tengah ruangan. Bukti ini cukup untuk menyeret semua nama yang terlibat. Tapi satu hal masih belum jelas. Siapa pemilik asli jaringan ini? Siapa suara terakhir di rekaman yang tidak bisa kita identifikasi? Rizky masuk dengan wajah pucat. Pak, flash disk itu punya sinyal tersembunyi. Saat dicolokkan, sistem pelacakan aktif. Lokasi markas kita sekarang sudah bisa dilacak dari luar. Semua orang membeku. Arya menoleh tajam. Evakuasi semua data. Kita pindah markas ke titik cadangan. Sekarang. Sinta berdiri, matanya menyapu papan investigasi. Ia tahu, mereka sedang bermain di lantai paling atas dari sebuah gedung kejahatan yang tidak pernah dibangun dengan bata, tapi dengan kebohongan. Dan kalau langkah mereka keliru, satu lantai bisa runtuh menimpa semuanya. Di luar, langit mulai memerah. Suara sirene tidak terdengar, tapi dari kejauhan, cahaya lampu kendaraan mendekat, entah bantuan atau pemburu. Dan di saat yang sama, di sebuah ruangan rahasia berjarak puluhan kilometer, seorang pria tua menatap layar komputer. Wajahnya tenang, matanya tak berkedip. Di tangannya, selembar foto Sinta. Akhirnya dia sampai juga di tangga terakhir. Ucapnya pelan. Sekarang, mari kita lihat, apakah dia bisa tetap berdiri di puncaknya.